Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan jangan bosan-bosan ya. Oke, gue ucapin selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Dan seperti biasa gue akan bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di sound aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Ratu Medusa yang menendang Han Feng sampai mati, tiba-tiba kabut asap itu menghisap Han Feng. Hal of Soul lalu berkata kepada Ratu Medusa, "Siapa kamu berani mencampuri urusan Hal of Soul?" Tiba-tiba muncul dari kabut hitam tersebut. "Hidup Xiaoyan adalah milikku, tidak ada orang lain yang berhak mengambilnya," ucap Ratu Medusa. Kata-kata yang sombong. Kamu adalah orang pertama yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Hal of Soul. Enyahlah, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menyerangnya kali ini, ucap Ratu Medusa. Hahaha, dasar wanita yang sombong. Misiku bukan untuk membunuh bocah itu. Kami hanya ingin mendapatkan roh Yellow yang ada di dalam tubuhnya. Terima kasih, aku rasa tubuh Han Feng pun sudah cukup untukku. Kali ini aku akan membiarkan roh Yellow tinggal di tubuhmu. Suatu saat nanti Hal of Soul akan datang lagi dan mendapatkannya, ucap kabut hitam tersebut. Xiaoyan lalu berkata, "Sialan, api hati laut juga dibawa pergi bersama dengan jiwanya," ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan mengambil cincin penyimpanan Han Feng yang tergeletak di tanah. Dia memang layak menjadi kepala aliansi dari aliansi hitam dengan membawa cincin penyimpanan kelas tinggi, ucap Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan mencoba membuka cincin penyimpanan tersebut. Dia mencoba menyelidikinya dengan kekuatan spiritualnya. Tetapi terkejut setelah menyadari bahwa kekuatan spiritualnya ditolak oleh cincin penyimpanan itu. Cincin penyimpanan kelas tinggi memang memiliki perlindungan yang sangat luar biasa, ucap Xiaoyan lagi. Sialan, aku akan membunuhmu cepat atau lambat, ucap Ratu Medusa. Xiaoyan lalu berkata, dengan penuh perasaan sungkan dan mungkin bercampur aduk. Dia lalu berkata, "Itu yang mulia, terima kasih banyak telah menyelamatkanku kali ini. Aku akan mengingat bantuanmu kali ini. Aku pasti akan membalasnya nanti jika aku memiliki kesempatan untuk melakukannya," ucap Xiaoyan. Nah, kalau misalkan Ratu Medusa ingin membunuh Xiaoyan, sekarang tuh waktu yang tepat. Xiaoyan kelelahan, kenapa nggak dibunuh? Nah, biasanya cewek tuh kayak gitu. Jadi nggak mau mengungkapkan, gue sayang sama lu, nggak mau kayak gitu. Nah, itu makanya gue kemarin kasih sedikit-sedikit banyolan karena ya pada akhirnya kan Ratu Medusa akan menjadi istri Xiaoyan. Begitu. Kenapa nggak dibunuh coba? Iya kan? Oke, yuk lanjut. Lalu Penetua Su berkata kepada Ratu Medusa, "Wahai Ratu, bolehkah aku tahu siapa namamu? Bisakah kamu memberitahuku namamu? Kamu mungkin adalah kenalan lama dari Akademi Jianan," ucap Penetua Su. "Penetua pertama, hati-hati, wanita ini sangat berbahaya," ucap Xiaoyan. Ratu Medusa mengabaikan Penetua Su, lalu dia berkata kepada Xiaoyan, "Kamu hanya bisa membalas hal-hal yang kamu lakukan kepadaku dengan hidupmu. Ini yang terakhir. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi di lain waktu," ucap Ratu Medusa. Masih angku Ratu Medusanya cuy. Di sini Ratu Medusanya masih angku. Masa kalian bisa nebak-nebak sendiri deh. Silakan berimajinasi sendiri. Pada akhirnya itu akan seperti itu. Begitu aja. Oke, yuk lanjut. Setelah itu dengan cepat dia menghilang. Penetua Su lalu berkata kembali, "Kamu anak kecil, kamu benar-benar terlalu berani. Namun aku benar-benar penasaran bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal itu kepadanya," ucap Penetua Su. Xiaoyan lalu menjawab, "Hah? Lupakan saja. Bagaimanapun, Anda harus berhati-hati. Kekuatan wanita ini benar-benar menakutkan. Bahkan aku tidak punya banyak kesempatan untuk mengalahkannya," ucap Xiaoyan. Tidak punya banyak kesempatan untuk mengalahkannya enggak tuh? "Hah? Bukankah ini cincin penyimpanan laut? Tenang. Han Feng telah melalui pertempuran hebat dengan mendapatkan cincin penyimpanan ini. Dan sekarang kamu mendapatkannya," ucap Penetua Su. "Itu hanyalah hadiah kemenanganku," ucap Xiaoyan. "Ya,
Kekalahan Han Feng sepenuhnya adalah berkat kemampuanmu. Han Feng saat ini sudah mati dan aliansi hitam secara otomatis telah bubar tuntas sudah dendamku, ucap penentu asu. Xiaoyan lalu menjawab, iya, tapi sayangnya aku tidak mendapatkan api hati laut, ucap Xiaoyan. Ya, mendapatkan cincin itu pun sudah lebih dari cukup. Namun yang paling penting sekarang adalah Hall of Soul. Sudah menjadikanmu sebagai target mereka. Organisasi misterius itu tidak bisa dibandingkan dengan organisasi biasa, ucap penentu asu. Jika mereka tidak datang mencariku, cepat atau lambat aku yang akan mencari mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku hindari, ucap Xiaoyan. Wih. Kamu harus sembuh dulu. Manfaatkanlah waktu sebelum organisasi itu datang mencarimu lagi. Pada saat itu kamu akan tahu seberapa menakutkannya mereka, ucap penentu asu. Singkat cerita, saat ini Xiaoyan sudah sampai berada di akademi untuk pemulihan. Xiaoyan lalu berkata, kelihatannya racun pembakaran yang tersisa di tubuhku juga menghilang. Selama 2 tahun aku menghabiskan waktu di bawah tanah. Luka saya juga sembuh total. Tetapi sayangnya level saya masih belum bisa naik ke doang elit. Aku harus melatih pengendalian apiku dengan benar. Walaupun sudah ada 2 jenis api surgawi di tubuhku, aku baru bisa menggunakan serangan yang lemah, ucap Xiaoyan. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Lalu dia membuka cincin penyimpanannya. Lalu sebuah gulungan kuno hitam muncul di tangannya. Menurut apa yang dikatakan Sun Er waktu itu, gulungan ini hanya bisa dibuka setelah seseorang memiliki kekuatan doang. Xiaoyan jadi sangat penasaran. Masih inget nggak dulu? Oh, di episode berapa episode ke belakang Sun Er tuh ngasih gulungan yang nanti kalau kamu buka ini setelah kamu mencapai tingkat doang. Nah, gulungan itu sekarang inget, Xiaoyan inget sama gulungan itu. Oke, yuk lanjut. Dia lalu bergumam dalam hatinya, Sun Er, tunggulah aku. Bagaimana cara membukanya, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan mengalirkan doki ke gulungan itu. Setelah setengah jam gulungan itu bereaksi, tapi belum terbuka sepenuhnya. Melihat ini Xiaoyan kembali mengalirkan dokinya ke gulungan tersebut. Bang! Gulungan hitam gelap itu tiba-tiba pecah dan muncul cahaya terang yang sangat menyilaukan matanya. Lalu cahaya itu masuk ke kepala Xiaoyan. Setelah itu kepala Xiaoyan yang seperti berputar-putar dan tubuhnya menjadi lemas. Sialan, benda apa ini sebenarnya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan lalu memasuki pikirannya untuk mencari cahaya itu. Setelah Xiaoyan menemukan cahaya tersebut di dalam pikirannya, di dalam cahaya tersebut ada tulisan yang terlihat jelas. Teknik segel dewa di kelas tingkat tinggi. Legenda mengatakan bahwa itu dibuat oleh seorang Daudi di zaman kuno. Teknik ini memiliki total 5 gaya. Segel gulungan terbuka, segel pembalik laut, segel tanah terbalik, segel pengubur langit, dan segel dewa kuno. Setiap segel terhubung satu sama lainnya. Ketika seseorang mencapai penguasaan penuh dari 5 segel tersebut, dia akan dapat membalikan lautan dan menelan surga dan bumi. Itu sebanding dengan teknik Dao kelas Tian pada puncaknya. Namun seorang harus berada di kelas doang untuk berlatih segel ini. Jika tidak, seseorang tersebut akan gagal dan menderita. Xiaoyan membaca tulisan tersebut. Dibutuhkan kekuatan seseorang yang mencapai kelas doang untuk melatihnya. Bukankah persyaratan ini terlalu tinggi, ucap Xiaoyan. Tetapi saat ini dia sudah mencapai syarat untuk mempraktekannya. Tidak heran Sun Er begitu serius saat itu. Sepertinya yang disebut teknik segel dewa ini memang luar biasa, ucap Xiaoyan. Namun mengapa teknik Dao ini hanya memiliki beberapa kata pengantar yang singkat? Bagaimana cara mempraktekannya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan kembali memasuki pikirannya. Ribuan informasi datang berkerumunan. Xiaoyan membacanya secara rinci dan menemukan metode untuk mempraktekkan teknik segel dewa di antara informasi ini. Namun sepertinya hanya ada metode untuk melatih segel gunung terbuka dan segel pembalik laut di dalamnya. Xiaoyan tidak menemukan segel pembalik tanah.
Yang tersisa, dia hanya menemukan segel penguburan langit dan metode pelatihan segel dari dewa kuno di dalamnya. Tiba-tiba muncul suara Sun-Er dalam pikirannya. Kakak Sioyen, jika kamu bisa membuka gulungan dan mendengarkan pesanku, berarti kamu sudah menuju kelas doang. Hahaha, selamat kakak Sioyen, ucap dari Sun-Er melalui pesan suara yang berada di dalam gulungan tersebut. Kakak Sioyen, kamu harus ingat kata-kata Sun-Er. Teknik segel dewa adalah salah satu teknik Dou yang paling mendalam dari klan saya. Sun-Er juga belum mendapatkan 3 segel terakhir. Oleh karena itu aku hanya bisa memberi informasi tentang 2 segel pertama. Mempraktekkan segel gunung terbuka setidaknya membutuhkan kekuatan seorang doang. Adapun segel pembalik lautan hanya bisa dilatih setelah kakak Sioyen mencapai tingkat Dohuang. Dan selain itu Sun-Er merindukanmu. Hati-hati ucap Sun-Er, kok pesan terakhirnya rindu ya. Sioyen yang mendengarkan pesan suara yang berada di dalam gulungan tersebut, dia lalu berkata, Sun-Er, tunggulah aku. Aku pasti akan bisa pergi dan mencarimu. Pada saat itu tidak akan ada yang bisa menghentikanku, ucap Sioyen. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Di sini gue mau coba terangin dulu ya, sedikit menerangkan dulu nih. Di sini Sun-Er lewat pesan suaranya tadi dia bilang dia sudah menguasai 2 segel pertama. Jadi Sun-Er itu memberikan sedikit bocoran tentang segel pertama dan segel kedua. Yang segel pertama itu adalah segel gunung terbuka. Nah, ketika dia mau menjelaskan tentang segel kedua, mempraktekkan tentang segel yang kedua, dan segel yang kedua itu adalah segel pembalik lautan. Nah, berarti secara tidak langsung itu Sun-Er udah mencapai 2 segel tersebut, berarti dia udah mencapai kelas Dohuang. Karena di sini dijelaskan segel pembalik lautan hanya bisa dilatih setelah kakak Sioyen mencapai tingkat Dohuang, ya, Dohuang. Nah si Sun-Er udah mempelajari 2 segel tersebut, makanya dia kasih bocoran tentang segel pertama dan segel kedua. Berarti kekuatan Sun-Er saat ini dia berada di kelas Dohuang, sedangkan Sioyen berada di kelas Doang, gitu ya, sedikit bocoran. Nah itu sih pemikiran gua, karena di sini udah tertulis dengan jelas. Oke. Terima kasih atas dukungannya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan bagi yang suka atas pembawaan gue tentang novel ini, silakan kalian bisa share lagi ya. Kalau misalkan gue ada salah-salah kata atau seperti apa, mohon dimaaf karena apa ya? Karena ya mungkin itu manusiawi ya. Oke ya, terima kasih atas dukungannya dan sampai jumpa. Assalamualaikum, dadah.